Shalom, Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan melalui Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini kembali kami boleh punya kerinduan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami supaya kami mengerti dan juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya firman-Mu adalah panduan yang terbaik bagi setiap kami. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Firman Tuhan seringkali dipandang oleh sebagian orang hanya sebagai ajaran-ajaran moral keagamaan yang mengajarkan cara hidup yang baik. Tetapi apakah sesungguhnya hanya itu? Tidak demikian tentunya. Yang diimani oleh pemazmur baginya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalannya. Pelita bagi kaki artinya bahwa pemazmur menjadikan firman Tuhan ini sebagai cermin diri agar ia dapat mengetahui keberadaan dirinya di mana. Adakah dirinya berada di tempat yang tepat dalam anugerah Allah ataukah di tempat yang salah, yaitu hidup di dalam dosa. Di dalam dosa ataukah di dalam anugerah Allah, firman Tuhanlah yang dapat menjadi alat bagi kita untuk mengetahui di mana kita berdiri. Firman Tuhan menjadi alat untuk memeriksa diri, bukan untuk menghakimi keberdosaan orang lain. Lalu terang bagi jalan. Berarti bahwa pemazmur menjadikan firman Tuhan ini sebagai penerang baginya untuk langkah ke depan. Agar ia tidak salah mengambil langkah atau keputusan dalam hidupnya. Jadi bukan soal untung atau rugi yang menjadi patokan dalam pengambilan keputusan hidupnya. Tetapi firman Tuhan yang dijadikan dasar penuntun dan patokan. Kebenaran firman itulah yang menentukan jalan mana yang harus dia pilih. Demikian pemazmur memandang firman Tuhan sebagai pusaka, yaitu suatu peninggalan yang berharga. Berarti sangat penting dalam hidupnya. Dan sedemikian pentingnya sehingga ia berjanji, bersumpah bahkan, akan melakukan firman itu sampai akhir hidupnya. Bagaimanakah dengan kita sebagai umat Tuhan di masa kini? Apakah kita memandang firman Tuhan sebagai pusaka yang diberikan dari generasi ke generasi sebagai sesuatu yang berharga? Ataukah kita memandangnya sebagai barang usang yang sudah kadaluarsa, tidak up to date lagi, sehingga firman Tuhan itu diabaikan begitu saja? Ingatlah bahwa tanpa firman Tuhan, kita tidak akan menyadari di mana kita berada. Dalam kelamnya dosa, ataukah dalam terangnya anugerah Allah. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan dapat melihat jalan yang benar dan tepat untuk kita ambil. Hanya ada ketidakpastian dan keraguan-raguan. Tetapi jika kita hidup dalam firman Tuhan, kita tahu jalan untuk kembali jikalau kita memang telah berada di tempat yang salah. Jalan untuk bertobat. Dan kita tahu kemana kita harus melangkahkan kaki kita. Jadi firman Tuhan bukanlah hanya sekedar pelajaran-pelajaran moral tentang bagaimana menjadi orang baik. Tetapi bagaimana kita mengenal jalan Tuhan yang selalu benar. Jalan Tuhan yang selalu terbaik bagi kita. Dan Kristus Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apabila kami boleh diingatkan bahwa firman-Mu adalah jalan kehidupan, jalan kebenaran, yang sepatutnya dan selayaknya menjadi bagian pusaka dari kehidupan kami. Yang bukan hanya kami imani untuk dilakukan, tetapi kami teladankan juga kepada orang-orang sekeliling kami, kepada generasi penerus kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, kehendak-Mu sepenuhnya di dalam Kristus Yesus. Biarlah kami terus belajar mengenal Engkau dalam setiap langkah hidup kami, supaya jalan kami tak sesat, sebab Engkaulah terang yang menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.